Anda kembali di iNewsroom. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf hari ini menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan hari ini beragendakan pemeriksaan saksi. Hari ini terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi untuk 3 terdakwa yang dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Dari 12 orang saksi yang diagendakan dalam sidang hari ini, sebanyak 5 saksi hadir dan memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelimanya adalah 2 petugas suap di Smart Collab, Nevi Afrilia dan Isba Askatilawah. Tiga saksi lainnya adalah sopir ambulans Ahmad Syahrul Ramadan serta 2 orang dari provider telekomunikasi. Kelima orang ini bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ya, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah selesai dilaksanakan pada hari ini. Sidang kali ini menjadi momen pertama terdakwa Richard Eliezer bertemu dengan Kuat Ma'ruf dan juga Riki Rizal. Namun muncul keberatan dari kuasa hukum Baradae dan juga LPSK terkait dengan penggabungan ketiga terdakwa. Mengapa demikian? Kita akan diskusikan lebih jauh bersama dengan 2 narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Iwan Irawan, kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf, dan juga Bung Edwin Partogi Pasaribu dari Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam, Pak. Baik. Ya, sebelum kita mendiskusikan lebih jauh lagi mengenai persidangan hari ini, coba kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer, Roni Talampesi. Bahwa sebagai status klien kami sebagai GC, kami memohon kepada majelis hakim agar memisahkan pemeriksaan terhadap klien kami. Karena apa? Masih banyak, karena terlihat teman-teman hari ini kami sidang dengan 3 tim penasihat hukum, sangat terbatas waktunya ya dalam menanyakan, kemudian menggali keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan. Tetapi sekali lagi kami menghargai dan kami menghormati yang menjadi kebijakan dari majelis hakim. Tadi juga majelis hakim menyampaikan bahwa sampai saat ini masih diperlukan karena untuk sesuai dengan peradilan cepat, sederhana, dan murah, maka majelis hakim menyampaikan bahwa digabungkan dulu oleh saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sambil nanti dilihat ke depannya kalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi, maka klien kami akan Baik, saya akan langsung ke Bang Iwan terlebih dahulu. Kalau kemudian kuasa hukum dari Baradae keberatan dengan penggabungan terdakwa termasuk klien Anda dalam persidangan, kalau dari Anda sendiri, apakah menurut Anda masalah Baradae, Kuat Ma'ruf, dan juga Riki Rizal digabungkan, atau sebetulnya ini tidak masalah sama sekali? Kalau dari kami, ini bukan masalah sama sekali, karena hal seperti ini kan biasa juga dilakukan di peradilan lain. Olehnya itu kami juga tidak keberatan. Mungkin pihak Baradae karena dia JC. Oke, halo Bang Iwan. Ya, gimana? Ya, oke. Jadi Anda tidak keberatan karena bukan posisi sebagai JC, tapi secara substansi ini tidak mengganggu persidangan sama sekali atau bagaimana? Tidak mengganggu untuk persidangan tertentu, keterangan saksi tertentu ya. Misalnya tadi itu kan tidak ada berhubungan langsung dengan para terdakwa. Sehingga memang sudah tepat apabila digabungkan aja, karena tidak ada hal-hal yang urgent juga keterangan-keterangan mereka dikaitkan dengan posisi terdakwa, ketiga terdakwa. Makanya kebijakan majelis yang menggabungkan untuk hal-hal yang sifatnya keterangan saksi yang tidak berhubungan langsung dengan terdakwa, saya kira sudah pantas dan
bijak untuk dijalankan seperti itu. Oke, tapi kalau ada sidang keterangan saksi yang berkaitan langsung dengan terdakwa, menurut Anda tepat kalau kemudian harus dipisah? Kami juga berkepentingan harus dipisah supaya para saksi ini bisa dengan leluasa untuk memberikan keterangan sebagaimana apa yang diaturkan juga dalam aturan di KUHP itu, supaya merdeka memberikan keterangan dalam setiap persidangan oleh di antara mereka, apalagi terkait dengan antara mereka bersaksi ya, terdakwa dengan saksi-saksi mahkota dalam hal ini. Oke, jadi kalau menurut Anda apa tanggapan Anda ketika kuasa hukum Baradae keberatan, bahkan juga Bang Edwin Partogi LPSK juga keberatan, menurut Anda bagaimana itu? Ya memang sudah tempatnya mereka keberatan karena JC memang itu harus disidangkan terpisah harusnya. Aturannya sudah jelas itu. Oke, tapi dalam sidang hari ini menurut Anda tidak menjadi masalah ya kalaupun kemudian digabungkan? Untuk hari ini tidak masalah karena saksi-saksi yang diajukan tidak signifikan keterangannya terkait dengan posisi terdakwa ketika terdakwa. Baik, Bang Edwin Partogi, masalahnya ada di mana kalau menurut Anda? Kan LPSK juga meminta hal yang sama untuk sebaiknya dipisah saja sebenarnya sidang pada hari ini. Ya, menurut kami memang sebaiknya posisi Baradae sebagai justice collaborator itu diperiksa secara terpisah ya, sebagai terdakwa. Karena hal ini juga menyangkut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Korban pasal 10A. Itu kan justice collaborator itu memang diatur bisa didapatkan penanganan khusus. Pertama penanganan khusus soal pemisahan penahanan, kemudian pemisahan pemberkasan, bahkan bisa memberikan keterangan tanpa hadir di persidangan. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang 31/2014. Nah, pemisahan pemberkasan itu juga bisa saja juga dimaknai sebagai pemisahan pemeriksaan dalam persidangan. Tentu yang hari ini kita lihat, sebagaimana tadi disampaikan Pak Irwan, memang saksi yang hadir tidak begitu punya hubungan dekat dengan terdakwa lainnya. Artinya beberapa saksi yang menyangkut seperti ADC atau ajudan dari Pak Ferdi Sambo atau supir segala macam kan tidak ada yang hadir ya, atau ART-nya. Tapi kalau menyangkut yang hari ini yang lima hadir ini kan orang-orang yang membersinggungan dengan peristiwa tapi tidak ada hubungan secara langsung. Nah, yang hari ini secara substansi dari para posisi saksinya sih tidak begitu ada posisi yang rentan ya. Tetapi menurut saya memang ada baiknya dipisah untuk kita dapat kalau kemudian ada pihak-pihak saksi yang memiliki hubungan dekat dengan terdakwa, itu tidak ada konflik of interest, tidak ada pesan segala macam untuk memojokkan itu seperti apa. Karena juga tidak begitu elok kalau kemudian tiga terdakwa ini kan mewakili masing-masing kepentingan terdakwa yang kuasa hukumnya ya. Kuasa hukumnya mau kepentingan terdakwa masing-masing. Kalau kemudian di meja yang sama, kemudian seperti terjadi sesuatu salah berbeda pandangan, yang bisa saja situasi tersebut sebenarnya bisa berdampak secara psikologis, termasuk juga membangun opini atau pandangan baik kepada hakim, jaksa, dan juga kuasa hukum, termasuk juga kepada publik. Jadi memang ada baiknya pemeriksaan terdakwa itu diberikan perhatian, terutama pada mereka punya status sebagai justice collaborator. Oke, tapi secara umum berarti Anda melihat ini kan sudah selesai juga ya sidangnya, tapi artinya menjadi tidak begitu masalah karena memang seperti yang disampaikan oleh Bang Iwan, ini tidak terkait dengan terdakwa secara langsung, atau sekali lagi Anda masih melihat sebaiknya atau seharusnya sidang hari ini tidak digabungkan? Ya, kalau tadi pakai pendekatan yang disampaikan kuasa hukum Baradae, menurut saya ada benarnya juga, karena kan ada keinginan harapan dari masing-masing pengacara kuasa hukum untuk mengeksplorasi
Namun di sisi lain juga ya kita nggak bisa menafikan bahwa beban teknis pemeriksaan ini buat majelis hakim juga terlalu besar ya, karena semuanya digabungkan pada satu majelis hakim ya, yang itu tentu ada soal waktu yang mungkin menjadi soal target ya. Nah, soal waktu yang ditarget ini karena beban tadi itu beban pemeriksaan, sebaiknya juga tidak menafikan hal-hal yang substansi untuk didapatkan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tapi pada konteks yang hari ini tentu kami juga sepenuhnya menyerahkan pada majelis hakim, kami menghormati putusan majelis hakim. Hanya saja kami berharap majelis hakim mempertimbangkan status justice collaborator dari Baradae, karena ini juga suatu hal yang sebenarnya belum terbiasa oleh di pengadilan kita atau majelis hakim kita, pemeriksa atau memperlakukan seorang justice collaborator ya. Selama ini lebih umum atau lebih banyak pandangannya terkait saksi mahkota. Padahal dua hal itu entitas yang berbeda antara saksi mahkota dengan justice collaborator. Oke, baik. Ya. Baik, Bang Iwan, digabungkan atau tidak mengganggu substansi persidangan menurut Anda, atau kemudian mengurangi ruang-ruang eksplorasi bagi kuasa hukum? Ya, saya kira yang kedua itu mengurangi ruang untuk eksplorasi kita dalam hal pemberian saksi, karena memang hakim kemudian membatasi pihak kuasa ini hanya diberi 2 orang untuk bertanya, sementara banyak yang lain juga ingin menyampaikan pertanyaan. Di samping ruangannya juga tidak dimungkinkan sebenarnya dengan jumlah kuasa yang banyak, kemudian hanya disiapkan beberapa kursi, sehingga memang pemisahan itu salah satu yang kami harapkan juga, terkait juga memberikan ruang untuk kuasa hukum bertanya. Karena tadi dinyata hanya 2 yang diberi kesempatan setiap terdakwa, kuasa terdakwa. Oke. Jadi ruang eksplorasi itu menjadi terbatas ya, Bang Iwan. Tapi dari pandangan Anda sebagai kuasa hukum Kuatmaruf, bagaimana Anda melihat posisi Barada Richard Eliezer sebagai justice collaborator, karena tampaknya digabungkan atau tidak ini juga menjadi persoalan dan diharapkan ke depan tidak lagi dilakukan seperti ini. Tapi dari kacamata Anda sebetulnya bagaimana posisi GC Richard Eliezer ini kalau kita bicara persidangan untuk ke depan? Tapi dijawabnya nanti, Bang. Kita break dulu. Kami akan segera kembali. Tetap di AI Newsroom.